Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabar semuanya? Ibu harap semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan seperti ini, kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan dan juga kebersihan diri, supaya kita terhindar dari berbagai macam virus dan penyakit yang lain. Anak-anak, menjaga kesehatan itu sangat perlu ya. Kita harus tetap menjaga pola makan dan juga sering-sering mencuci tangan dan meminum air putih banyak-banyak supaya imun tubuh kita tetap terjaga. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 dan pembelajaran pertama yaitu tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup yang lain. Contohnya seperti manusia masih sangat membutuhkan tumbuhan dan hewan untuk melakukan atau melangsungkan kehidupan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia untuk melakukan atau mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Selain itu, makhluk hidup juga memerlukan tanah, matahari, dan juga udara untuk mendukung kehidupannya, seperti pada gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan contoh rantai makanan antar produsen juga konsumen. Lalu selanjutnya adalah rantai makanan itu sendiri. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Oke, sekarang perhatikan gambar berikut ini ya. Yang pertama, ada gambar rumput atau tumbuhan. Yang kedua, ada gambar tikus. Yang ketiga, ada gambar ular. Lalu yang keempat, ada gambar elang. Dan yang kelima, ada gambar jamur. Baik, sekarang kita jelaskan ya tentang rantai makanan tersebut. Yang pertama, yaitu tanaman padi atau rumput sebagai tumbuhan. Padi atau rumput berperan sebagai produsen. Nah, tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan itu berupa gula. Dengan tumbuhan, makanan dapat disimpan untuk biji, batang, dan juga akar. Lalu yang kedua ada gambar tikus. Padi dimakan oleh tikus. Tikus merupakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan oleh hewan tersebut akan diubah menjadi energi yang akan digunakan untuk beraktivitas dan bereproduksi. Lalu yang ketiga ada ular. Tikus dimakan ular. Ular adalah konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora. Hewan karnivora merupakan hewan pemakan daging. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Lalu yang keempat adalah gambar elang. Ular dimakan oleh elang. Jadi, elang adalah konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Selanjutnya, pada saat konsumen tingkat 3 mati, yaitu elang, maka tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan inilah tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme menjadi bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput.
Zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati akan diurai oleh bakteri. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Tanah yang subur tersebut mengandung humus. Humus tersebut berasal dari jamur dan bakteri. Setelah itu akan tumbuh tunas. Karena tanahnya subur, maka tunas yang tumbuh akan menjadi tanaman yang subur. Urutan peristiwa memakan dan dimakan yang sudah kita jelaskan dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponennya tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen. Lalu, konsumen ke-1 harus lebih banyak daripada konsumen kedua, begitupun seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat menimbulkan proses penyuburan, yakni penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan juga jamur. Memakan dan dimakan yang sudah kita jelaskan antara hewan dan juga tumbuhan haruslah berjalan dengan seimbang. Hal tersebut terjadi agar rantai makanan dapat terus berjalan sebagaimana mestinya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga ilmu yang telah Ibu berikan bisa anak-anak mengerti dan juga pahami. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.